Hai guys, balik lagi sama saya Jefferly Halian dari channel YouTube jefferlyhalian.com. Kali ini saya mau ngebahas soal salah satu buku yang saya tulis, judulnya Yuk Jadi YouTuber. Buku ini mungkin sebagian dari penonton video ini ada yang udah nonton, ada yang udah baca bukunya atau udah koleksi bukunya. Nah, kali ini gue akan bahas cerita di balik buku Yuk Jadi YouTuber ini. Nah, buat yang penasaran, boleh nonton video kali ini. Jadi sedikit cerita nih, jadi YouTuber itu apa sih? Jadi YouTuber itu adalah sebuah buku yang memandu pembacanya untuk jadi YouTuber. Dan buku ini salah satu buku bestseller yang saya tulis dan laku sampai sekitar beberapa belas ribu eksemplar. Nah, banyak juga dapat komentar-komentar positif soal bukunya, dan di video kali ini saya akan cerita proses kreatif di balik penulisan buku tersebut. Jadi buat teman-teman yang mungkin butuh insight seputar penulisan buku, bisa nonton video kali ini. Nah, awal mulanya buku Yuk Jadi YouTuber itu sebenarnya nggak ada sesuatu yang spesial. Waktu itu tahun 2016-2017, YouTube memang sudah mulai rame, tapi belum begitu hype gitu. Ya mulai sih, udah banyak yang pakai YouTube, tapi momennya itu masih dalam tahap menuju ke puncak popularitasnya YouTube gitu. Waktu itu saya punya adik gitu yang masih usia SMP, dan ketika saya melihat itu anak-anak seusia SMP itu sangat pengen buat jadi YouTuber gitu. Akhirnya muncullah ide dari saya untuk bikin satu tutorial yang bisa memandu orang jadi YouTuber. Awalnya sesimpel itu gitu. Dan karena background saya dulu memang penulis buku komputer, sampai hari ini pun masih jadi penulis buku komputer, maka ya udah waktu itu saya usulkan untuk bikin buku soal YouTuber atau YouTube di redaksi komputer di penerbit tempat saya menulis gitu. Jadi mulainya buku komputer, saya ajukan, idenya diterima, dan mulailah proses pengerjaan. Awal mulanya itu, buku jadi YouTuber itu sebenarnya mau dijadiin kayak buku komputer. Ya, buku tutorial komputer lah, tutorial step by step gitu. Cuman ketika saya ajukan naskah, editor saya yang pegang naskah itu waktu itu mengusulkan gimana kalau kita bikin buku yang lebih kekinian. Jadi jangan buku komputer, tapi buku yang lebih kekinian. Wah, saya langsung tertarik dong waktu itu untuk, oke, boleh kita lakukan perombakan. Akhirnya dari naskah yang udah jadi itu harus saya rombak. Jadi takes time gitu loh, nggak langsung bukunya jadi terus langsung terbit, tapi saya harus rombak dulu dari gaya bahasanya. Waktu itu saya benerin. Kenapa? Karena awal mulanya kan bukunya komputer formal, tapi kita mau target audiens ke yang masih anak muda gitu, yang kekinian seperti itu. Jadi akhirnya dari segi bahasa tuh banyak yang dirombak. Layout bukunya kita ubah semua. Waktu itu dari yang semula tutorial kita ubah jadi yang lebih kekinian, ada layout khususnya gitu. Jadi prosesnya itu cukup panjang waktu itu, dan bahkan dari saat itu tuh saya sedang magang di salah satu media di Jakarta karena waktu itu saya masih kuliah, dan sambil magang tuh terpaksa saya melakukan perombakan untuk naskah jadi YouTuber itu. Saya lakukan perombakan, udah nih selesai tuh. Mungkin butuh sekitar sebulanan untuk merombak naskah awal buku komputer jadi buku yang lebih fresh gitu. Saya ajukan lagi nih ke editor, akhirnya diproses lagi nih. Nah, cuman entah kenapa waktu itu proses penerbitan buku ini sangat panjang. Biasanya kalau kita menerbitin buku itu cukup 3-4 bulan tuh langsung terbit. Tapi ini buku ini waktu itu menunggu hampir 1 tahun. Waktu itu dari penerbit bilang ada antrian layoutnya yang cukup lama, atau saya kurang tahu internalnya. Cuman prosesnya panjang lah, 1 tahun sampai dari naskah final sampai itu beredar di toko buku. Nah, tahun itu ketika jadi YouTuber dirilis bulan Agustus 2018, itu momennya sangat dapet gitu. Begitu di 2018 itu, orang banyak banget yang pengen jadi YouTuber. Akhirnya buku itu rilis dan justru sangat laku gitu. Jadi memang proses menunggunya itu justru membuahkan hasil yang bagus, dan akhirnya terbit gitu. Nah, itu ceritalah soal jadi YouTuber. Kalau teman-teman udah baca, di dalam bukunya kelihatan isinya seperti apa, lewatnya gimana, dan kita kemas dengan ilustrasi-ilustrasi yang menarik. Jadi kemasannya pun memang menarik. Nah, saya mau sharing nih beberapa tips yang mungkin bisa dipetik juga buat teman-teman yang pengen nulis buku dan ingin bukunya laris. Tips yang pertama dari saya adalah, satu, pastikan ide dan temanya menarik. Kalau bisa cari tema yang emang dibutuhin sama masyarakat, atau tema yang lagi happening gitu, yang lagi rame gitu. Contoh tadi, tema YouTube, ketika YouTube itu sangat rame atau orang penasaran sama YouTube, itu jadi sesuatu yang menarik dan laris gitu. Bisa disesuaikan. Yang kedua,
kemasan itu perlu. Kalau teman-teman lihat kemasan buku jadi YouTuber, itu beda sama buku komputer lain. Jadi kita pakai color gitu, ada ilustrasinya, layoutnya dibuat bagus. Jadi kemasan itu sangat mendukung untuk proses menjual sebuah buku. Makin unik dan makin menarik satu kemasan buku, potensi untuk menjadi larisnya tuh lebih ada gitu. Itu yang kedua. Nah yang ketiga, mesti promosi juga. Jadi YouTuber ini dipromosikan juga dengan gencar oleh penerbit. Terus saya juga diundang ke beberapa media untuk talk show, untuk bikin event, misalnya workshop, seminar, itu untuk mendorong publikasi terhadap karya ini. Jadi kalau saya bagi itu jadi dua elemen, satu produk dan kedua marketingnya harus kuat. Jadi produknya harus kuat dulu, dalam arti dibutuhin orang, kemasannya menarik, judulnya itu bikin orang langsung terpikat gitu. Dan kedua didukung oleh aktivitas marketing yang bagus juga. Um, Andalin media sosial, gencar promosi di toko buku dan seperti itu. Jadi didukung dua elemen tadi. Nah, tips-tips lain soal sharing nulis buku gimana, proses penulisan dan lainnya, teman-teman bisa kunjungin website saya di keajaibanmenulis.com. Di sana saya sharing juga soal tips menulis, berbagai macam inspirasi lah seputar dunia menulis. Bisa ke keajaibanmenulis.com. Oke, itu dia sedikit cerita soal buku Yuk Jadi YouTuber. Buat teman-teman yang udah baca, saya ucapkan terima kasih. Yang punya pertanyaan seputar proses kreatif menulis buku juga bisa komen di bawah dan nanti kita bahas di video-video lainnya. Sekian dan sampai jumpa di video lainnya.